hari ini ada sesuatu yang beda ya. Hari ini aku nyanyi di hadapan pemirsa semua TVRI Sumatera Utara ya. Luar biasa. Ini kalau dari semalam ya aku nggak selesai kalau lihat sosial media nih ya. Luar biasa sekali. Ini anak-anak muda, generasi daerah ya, luar biasa. Nih keren-keren banget ya. Jadinya aku juga pengen kayak mereka gitu ya, punya prestasi, punya penghargaan, banyak banget yang bisa dibanggakan ya, luar biasa. Tapi ini ngomong-ngomong Noe di mana ya? Saya sendiri ya hari ini ya. Wah, luar biasa ya. Nah pemirsa kalau misal lihat anak-anak daerah tuh kayaknya bangga gitu ya, apalagi Sumatera Utara punya prestasi keren-keren, terus punya karya, punya passion, wah pokoknya luar biasa lah ya. Aduh Gina, apa kabar? Sehat Budi, wow. Pemirsa luar biasa ya, aku bisa nyanyi ya, jadi host. Terus Budi aku bisa jadi model ya. aduh, model atau model Gina? Mau dilempar kayaknya ya. Aduh Gina, luar biasa, suaranya bagus banget loh tadi bisa. Oh bisa jadi penyanyi ya? Iya, ya Allah. Wah, kalau gitu aku nggak usah jadi host lagi ya kayaknya ya. Merangkak. Jadi penyanyi, besok nanti Noe jadi host. Bisa gitu ya. Kalau Budi nanti jadi narsum gitu ya. Narsum, terus narsum model jadi gitu host ya gitu ya. kan. ini, aduh keren banget. Gimana Gina? Bagus gak? Keren ya. Ganteng, cakep gitu ya. Tapi beda hari ini beda ya, iya, gitu ini ya. memang benar-benar karakter banget bajunya Gina. Aku tuh bangga banget loh bisa pakai baju ini. Wah, ini baju dari mana nih? Aduh, pokoknya Gina itu harus tahu. Busana yang aku pakai ini adalah salah satu desainer Sumut yang udah mendunia loh Gina. Wah, luar biasa. Keren. Pokoknya ya. tidak hanya artis-artis provinsi Sumut aja yang pakai, tetapi juga udah nasional Gina ya. Wah, luar biasa. Keren ya. banget kan? Ini pokoknya banyak banget ya prestasi-prestasi Iya, dari generasi muda ya di Sumatera Utara ya. Apalagi Budi bisa pakai bajunya dia nih. Cocok nggak sih, Aku Gina? nggak dapet ya. cocok ya. Keren ya. Ini karakter kamu nggak sih? Karakter aku apa enggak ya? Yang penting harusnya dia nyanyi nih, harus nyanyi. nyanyi apa ya? Seperti mati lampu ya sayang. Udah. Oke. Nanti aku ngalahin Gina lagi. Kalau gitu kita sama pemirsa dulu ya. Iya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada ya. Yes. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga mudah-mudahan sehat dan juga semangat ya hari ini. Jumpa lagi bareng kita berdua, saya Gina Febriana. Dan saya Muhammad Budi SR, tentunya dalam program yang setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu ditunggu oleh pemirsa loh Betul Gina ya. sekali. Di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Aduh. Pokoknya setiap kopi pagi tuh banyak banget narsum-narsum, banyak kali kalau bahasa Banyak Medan ya. banget. Banyak kali lah pokoknya narsum-narsum yang sangat luar biasa, bintang tamu kita yang sangat luar biasa ya. Dan tema kita hari ini adalah Sukses harumkan nama bangsa. Ulang. Harus kompak, Ya, harus kompak. Sukses Sukses berkarya mengharumkan nama bangsa. Oke. Aduh. Jadi hari ini Hari pastinya ini kita berdua nggak berdua aja. Iya nggak ada bro, ya. karena nanti akan ada narasumber kita yang tidak kalah berprestasi Gina. Akan ada bintang tamu yang luar biasa juga ya. Seperti yang Gina sampaikan tadi bahwasannya banyak sekali ya para anak-anak daerah gitu yang memiliki prestasi besar ya. Bisa tidak hanya nasional tetapi juga Sampai ke internasional. internasional, mengharumkan nama Sumatera Utara dan juga Indonesia. Benar Hari ini sekali. kamu bawa siapa sih? Hari ini aku bawa seorang adik lah. Aku Adik? sebutnya adik karena di bawah aku. Oh iya. Ini usianya masih muda dong? Masih muda, cantik, tinggi. Waduh pokoknya perfect banget lah Gina. Wah. Aduh dan dia Udah gak sabar nih? Iya, udah gak sabar ya. Iya. Dan dia itu salah satu anak daerah yang bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional Gina. Wow.
Iya, kita langsung saja sapa Boleh? dia, panggil Boleh ya. langsung panggil? Ya, kita panggil ini dia, Shera! Oke. Keren banget. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Shera, Liza, Suci Della Casey. Iya, keren kan, banget hari Gina? ini. Kita boleh duduk dulu ya? Iya, Boleh? silakan. Silakan. Aduh, gimana keren kan Gina kan? Keren banget ya. Aduh. Dari awal masuk tuh aku udah kayak terpana gitu ya lihat cantiknya, cantik banget. Terus punya talenta juga Iya. ya, bisa main biola juga ya, luar biasa. Apa kabar, Shera? Baik, luar biasa baik hari ini. Luar biasa ya. Tipsnya gimana sih supaya cantik? Gina udah cantik. Kakak udah loh. cantik loh. Cantik gimana kan lagi sih Gina? Nah, aku suka banget lihat dia gitu ya. Paket Oke. lengkap ya Gina ya? Pakai lengkap gitu ya, bisa Cakep, manis, berprestasi, punya talent. Iya. Aduh, keren lah. luar biasa. Masih muda lagi Gina. Masih muda. Usia berapa tahun sih, Shera? 16 tahun. Serius 16 tahun. Iya. 16 tahun Gina jadi apa? Sekolah. Berarti udah selesai sekolah atau gimana? Masih SMA? Aku kelas 3 SMA kayak tinggal nerima ijazah aja sih. Oh, udah selesai ya? selesai ya. Ah, Nah, oke. biasanya tuh kalau anak-anak SMA tuh sukanya nongkrong atau apa ya?
Ya gitulah ya, tapi ini kamu udah banyak banget prestasinya dan pemirsa luar biasa Sheira ini punya segudang prestasi ya. Kalau misalnya kita sebut satu-satu nih kayaknya nggak cukup gitu waktunya ya. Iya, seperti biasa Gina, sebelum Yes. kita ngobrol panjang bersama dengan Sheira ya, kita akan disajikan dengan kopi yang paling nikmat ini ya. Racikan dari barista kita, Bang Chan. Oke. Aduh. Sheira minum kopi? Teh aja Oh, sih. ngeteh, boleh. Bang Chan ini teh atau kopi Bang Chan? Iya. Request boleh ya Bang Chan ya, si Sheira teh dia. Wah. Oke. Oh pas ya teh. Ayo Sheira dinikmati dulu Sheira. Uh. Iya, silakan Gina juga ya. Kita minum dulu ya. Aduh, kita nikmati dulu. Biasa kamu kopi. puasa, Bud? Apa? Biasa kamu puasa? Hari ini puasa? Udah nikmati aja dulu ya. Iya, Gina, ya. dimati dulu ya. Si Gino suka gitu ya. Oke, pemirsa mungkin yang lagi di rumah, yang lagi nonton ya, boleh ambil cemilannya, minumnya ya, sembari nonton kita di sini di Kopi Pagi. Tentunya bakal ada bintang tamu kita yang sangat luar biasa dan di sini sudah hadir Sheira ya. Waduh, Gina, ini ngomongin anak-anak muda ini ya Gina ya. Apalagi yang ada di daerah tapi bisa mengharumkan nama bangsa ini. Gimana nih Gina perasaannya? Salah nanya. Enggak, aku mau nanya Gina Nanyanya dulu. ini. Kau nanya ke aku. Gimana perasaan Gina bisa ketemu langsung dengan anak-anak muda yang kayak gini? Aku bangga ya kalau melihat anak-anak muda gitu ya, karena memang mereka nggak berhenti-henti gitu ya untuk bisa mencari apalagi setiap harinya yang bisa dilakuin, yang bisa membuat bangga orang tua ya, selain orang tua mungkin bangga guru-gurunya, bahkan bangga daerah kita gitu ya. Seneng banget ya, pasti banyak keuntungan juga yang didapatkan gitu ya. Nah Oke. mungkin kita tanya Sheira dulu. Bener, ya. langsung Sheira, ini. Sheira ini kan Miss Pritin. Universe Indonesia 2023 dan itu baru aja kemarin di tahun 2023 pemirsa ya. Dan ternyata Sheira mewakili Indonesia untuk bisa bertanding ya bersama dengan negara-negara lain di seluruh dunia Iya. ya, internasional. Dan juga di sana dia dapat prestasi yang sangat luar biasa yaitu top 6 Miss Preteen Universe 2023. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. Luar biasa. Oke, kalau gitu kita juga pengen tahu nih awal-awal dulu deh sebelum ke Miss Preteen ya. Awal-awal dulu gimana sih kamu kok bisa tertarik ya untuk terjun di dunia model and pageant ini? Aku cerita lebih yang awalnya banget nih. Awalnya ya. banget Iya di nggak apa-apa, tahun dari berapa? awal Oke, banget. awal Dari banget. sejak lahir juga nggak apa-apa. Atau kamu sejak lahir udah ini ya, udah catwalk? Enggak. Sebenarnya aku itu orangnya kurang percaya diri awalnya. Kayak benar-benar kayak tampil di depan umum pun nggak pernah. Jadi ngomong sama orang tua pun harus mengeluarkan effort yang banyak, harus ditata dulu baru ngomong sama orang tua karena saking kurang percaya dirinya. Nah jadi mamaku ngerasa kayak nggak boleh biarin aku gitu. Jadi akunya diikutin lomba-lomba dan itu lombanya itu kelas 4 SD. Kelas 4 SD di situ lomba Christmas Station pertama kali dan dapat juara 3. Langsung dapat juara 3 pada saat itu. Nah jadi di situ Sheira ngerasa kayaknya aku di modeling nih gitu. Nah jadi di situ aku mulai kayak ngerasa mau fokus di modeling. Nah awalnya kan Sheira ini berasal dari Samosir. Oh. Iya, Oke. Sheira dari Samosir, di mana di Samosir waktu pada masa Sheira SD itu lomba-lombanya itu jarang, karena lomba-lombanya itu hanya yang kayak sekali setahun. Jadi Sheira memutuskan untuk pindah ke Medan untuk lebih fokus lagi, dan di Medan pindah tahun 2022. Disitulah Sheira mulai fokus, melanjutkan. Dari 4 SD loh. Keren ya. Keren ya, berarti memang udah lama juga ya Sheira fokus di dunia modeling gitu ya. Tapi bukan hanya dunia modeling Oh, kan. apa Oh ada lagi, apa lagi nih? Main biola, main Oh, biola. iya, main biola. Main biola Aku sejak main kapan? musik sejak pandemi. Oh sejak Karena pandemi. Oke. Karena mama kayak ngelihat anaknya main gadget terus nih. Iya. Jadi berusaha cari guru private yang datang ke rumah, yang pastinya udah vaksin ya. Yes. Nah disitulah Sheira mulai belajar alat musik nih. Alat musiknya itu bukan cuma biola kak,
Jadi Seira itu ada juga belajar alat musik tradisional seperti taganing, garatung, dan juga alat musik modernnya itu salah satunya itu biola yang Seira bawakan tadi dan piano. Dari sekian banyak alat musik yang Sheira pelajari begitu kan, Iya. paling seneng yang mana? Aku paling seneng main taganing sih. Oh iya. Taganing tuh kayak drum tapi versi tradisionalnya. Heeh. Itu. Waduh. Banget dalam musiknya. Iya. Emang kamu nggak susah tuh Bagi waktunya mempelajari gimana itu? gitu? Kan kebetulan kemarin pada saat pandemi ya, jadi ngisi waktu luang pada saat itu. Nah disitulah difokuskan semua sampai sekarang Seira udah bisa mainnya. Gitu. Taganing alat musik tradisional ya? Iya. Iya, yang seperti drum gitu ya. Keren gitu. Oh, keren banget. Kita juga pengen lihat itu sebenarnya ya. Iya. Tapi alatnya tuh susah berat-berat ya maksudnya ya. Oke. Tapi sebenarnya waktunya sangat singkat ya kalau misalnya dari pandemi kemarin, tapi kamu udah ahli banget kalau aku lihat ya main biola, karena biola ini susah ya. Iya, susah. Bangkitin mood aja susah gitu ya. Iya. Tapi memang kalau balik lagi ke Miss Universe 2020, Miss Teen Universe 2023 ini nih, gimana nih proses perjalanannya Iya. hingga kamu juga bisa ke sana? Awal mulanya dapat info bahwasannya ada ajang seperti Yes. ini, kayak gitu gimana? Itu awalnya aku nggak langsung ikut ke ajang yang membawakan aku ke nasional Oh. atau juga ke internasional. Hmm. Jadi aku lomba-lomba di provinsi dulu nih. Oke. Kan awalnya lomba modeling. Mm-mm. Nah mama kayak ngerasa kayaknya kamu cocoknya di beauty pageant deh. Karena di beauty pageant ini bukan hanya bisa catwalk atau peraga busana, tapi juga attitude, personality, dan juga public speaking, everything about myself dilatih di sana di beauty pageant. Nah, disitulah aku ikut pertama kali di Putri Remaja Sumatera Utara 2022 dan mendapat Putri Kebudayaan Sumatera Utara 2022. Cakep. Nah, setelah itu kemana lagi? Nah, setelah itu lanjut tingkat nasionalnya, Indonesia's Girl Best in Casual. Nah, lanjut lagi nih, Seira kayak ngerasa kurang puas, kurang cukup nih akan yang Seira capai. Seira lanjut lagi ke Wajah Pesona Indonesia dan dapat juara umum di tingkat nasionalnya juga. Oke. Dan ada banyak lagi sih, apa ya? Saking banyaknya bingung. Sampai bingung Beda gitu kayak ya. kita ya, gini ya. Kita menghayal dulu Iya. baru dapat prestasi. Terus diingat gitu ya, karena cuma satu. Oke. Terus apa lagi Syara, boleh diingat-ingat lagi? Singkat cerita Iya. itu Seira ikut tingkat provinsinya di Indonesian Star Search Sumatera Utara Ya. dan dapat the winner timnya. Oh. Lanjutlah Seira ke tingkat nasionalnya di Yes. Balai Sarbini Jakarta pada bulan November 2022 lalu. Nah disitulah Seira mendapat the winner Indonesian Star Search Teen dan dinobatkan untuk berangkat ke Madrid, Spain. Wah, luar biasa. Berarti di Spain itu berapa lama? Di Spain sekitar 2 minggu. 2 minggu. Cukup Iya. lama ya. Berarti di sana juga banyak Banyak kegiatan sekali rangkaian acaranya ya. Iya. banyak. karantinanya gitu ya. Betul. Ada Kak. berapa negara sih kemarin? Iya. Kayaknya 50-an lebih deh. 50-an. 50. Dan kamu bisa menang jadi top 6 ya. Dan selain top 6 juga ternyata Syara ya juga ada penghargaan lainnya. Apa aja mungkin boleh disebutkan Syara? Oke, jadi penghargaan lainnya sebelum selain top 6 Miss Pretty Universe itu Best Evening Gown yang bertemakan Tauto Banauli dan Best National Costume yang bertemakan The Legend of Tunggal Panaluan. Aduh. Biasa. Langsung menyambet 2 kategori ya. Ya, Yes, 3 penghargaan. 3 Penghargaan Dan ya. cuman Indonesia Kak yang membawa 3 penghargaan. Wah, keren banget Keren ya. ya. Tapi kalau aku dengar konsep dari costume and dress evening gown-nya itu kayaknya temanya juga Membawa membawa budaya. budaya dari- culture dari Indonesia gitu benar. ya. Yes. Ya, itu yang buat unik juga kali ya. Iya, Sira kemana-mana selalu bawa budaya kita. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Semuanya. Iya. Tapi memang ingat banget untuk apa ya namanya ya, terinspirasi dari mana sih pengen bawa budaya? Kenapa kamu ambil konsep budaya? Kenapa nggak yang Karena lain? aku kan aslinya emang dari Samosir. Yes. Nah, aku bukan cuma tertarik sih, tapi cinta banget gitu sama budaya yang ada di Samosir, khususnya itu budaya Batak Toba. Jadi Seira bawa itu kemana-mana, menunjukkan rasa cinta Seira kepada Indonesia. Ini nih anak memang anak luar biasa. Dari sekian banyak penghargaan itu Syara, kayak Ah. tadi kan ada evening gown ya kan, kemudian ada national costume. Nah, itu memilih evening gown dan national costume-nya itu ada kesulitan nggak sih? Memilih ya. Karena kan pasti banyak tawaran kayak gitu kan yang bisa digunakan pada saat
kontes Iya, di sana gitu. Nah, itu mereka desainer yang menawarkan atau memang Syera sendiri yang mencari sama Mama gitu? Kita yang buat konsepnya, tapi kita eh, sama desainer juga bekerja sama. Oke, gitu. berarti udah langsung Konsepnya ya. dari kita gitu, Tauto Banauli dan The Legend of Tunggal Panaluan. Idenya dari Sheila sendiri ya. Tapi kalau boleh tahu apa sih yang kamu bawa gitu ya ke sana bisa jadi menang gitu? Apa aja sih penilaian-penilaian yang memang dinilai gitu? Yang memang dinilai itu ya everything about myself. Jadi kayak kita semuanya itu dinilai di sana. Bahkan kita duduk, makan, berbicara pun dinilai. Jadi kayak semuanya gitu Kak. Oke. Jadi ada tes-tes tertentu nggak sih? Tes itu kemarin kayaknya wawancara. Ya. Wawancaranya itu private yang dimana kita sendiri ngomong sama 3 juri. Jadi kita kayak diwawancara. Nah di situ Seira pertanyaannya kemarin apa bakat kamu selain di beauty pageant nih katanya. Nah aku bilang aku bisa nari, aku bisa main alat musik. Karena aku nggak bawa alat musik jadi aku disuruh nari dong. Jadi aku bawa tari tortor dari Batak Toba. Wah. Balik lagi ya membawa budaya dari Indonesia lagi. Iya. Jadi secara nggak langsung juga Sheila memperkenalkan budaya dari Indonesia gitu ya. Apa tanggapan mereka setelah mereka tahu beberapa budaya kita? Mereka ngerasa unik gitu Kak. Oke. Terus aku juga pengen tahu ini manfaat apa sih yang kamu dapat setelah kamu dapat beberapa penghargaan ini? Manfaat. Salah satunya sih kayaknya koneksi aku sama teman-teman aku deh. Soalnya kan koneksi itu di zaman sekarang ini sangat penting ya. Karena kayak aku tingkat nasional tuh 4 kali, tingkat internasional sekali. Nah, dengan koneksi aku berteman dengan mereka itu kayak kemudian hari itu pasti bakal berguna banget sih Kak gitu. Koneksi itu sih yang paling pertama, yang paling bermanfaat bagi aku. Oke. Baik, ini nanti kita akan lanjutkan kembali ya pembicaraan bersama dengan Sheila karena ini menarik sekali. Namun sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu penampilan spesial dari RMI Band. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kita di Kopi Pagi. Yeay, kopi pagi. Aduh Gina, keren Yes. banget dengan Sheila ini segudang prestasi banyak banget yang bisa di-sharingkan ke kita apalagi sudah sampai di internasional. Betul banget. Oke. Saya mau nanya gini, Sheila. Gimana sih cara kamu di sana kan itu bergaul dengan teman-teman dari berbagai negara kan gitu. Ada kesulitan nggak sih dari segi komunikasi dan sebagainya gitu? Atau ada yang berbeda dengan budaya kita di sini? Ada sih, iya. Apa yang boleh di-sharingkan? Kalau dari segi komunikasi ya, dari segi komunikasi mereka semua itu tidak semuanya bisa berbahasa Inggris. Oh, tidak Iya, semuanya? tidak semua. Jadi mereka kayak tetap kokoh dengan berbahasa Latin. Oke. Nah, jadi Seira itu berkomunikasi dengan mereka yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris tersebut. Seira itu sampai bela-belain pakai Google Translate. Oke. Karena emang tidak ada ini ya ketentuan dari sananya harus Iya, karena kita di fasih, negaranya aktif, di negara Latin kan Oke. bahasanya. Jadi ya itu kesusahan dalam komunikasi. Tapi enjoy ya di sana ya. Enjoy. Tapi bisa beradaptasi dengan teman-teman Bisa, juga ya. bisa banget. Untuk dewan jurinya sendiri? Kalau untuk dewan jurinya mereka bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Latin. Latin ya. Iya, betul. Oke. Budi ngomong-ngomong katanya nih ya, Sheila juga bisa nge-MC loh. Oh iya. Multi Waduh, talenta kan? Multi talenta kali ini bisa tergeser kita di bidang. Bentar lagi jadi host nih. Jadi bisa bermain musik, bisa menjadi model juga dan Iya. bisa meraih beberapa prestasi, bahkan bisa nge-MC juga nih di beberapa kegiatan ya. Nanti boleh kita tanya ya kegiatan-kegiatan dari Sheila. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu kegiatannya yang sudah dilakukan secara visual di sini. Pemirsa boleh kita lihat. Yang satu ini. Sheila ya. Ini photoshoot ini ya? Iya, betul. Aduh ini. Itu Valentine photoshoot. Oke, itu apa itu? Mengusung tema apa gitu? Valentine. Oh, Valentine. Kalau yang ini? Valentine. Ini sebelum berangkat ke Madrid, Spain. Jadi itu salah satu outfit Seira di Madrid, Spain. Oke, ini kostum yang? Itu Untuk yang keseharian? Untuk yang keseharian. Oke. Ini? Ini juga sama ya, Sama ya, masih yang tadi konsep ya. yang sama. Oke, lagi mungkin. Oke, Nah ini The national Legend costume ya? of Tunggal Panaluan. Oke, best national costume ya.
Keren Waduh. banget loh Syera. Ini beratnya berapa ini? Aduh, nggak tahu berat banget. Ini registration. Ini Seira pakai di registration. Oke, keren ya. Ini? Ini Seira pakai di seshing ceremony. Memegang crown. Cantik banget Cantik Syera. banget ya, Gina. Iya. Ini untuk deep interview tadi yang Seira Manortor. Heeh. Nah, ini Oke. masih dengan seshing ceremony. Iya. Bisa gitu ya Gina ya? Fotogenik semua. Iya, fotogenik banget. Kayaknya cocok aja apa Yes, yang dipakai kayak udah sama. bakat dari lahir gitu ya. Aduh. Oke, keren banget Syera dengan kegiatan-kegiatannya luar biasa. Nah, kali ini juga ya, Budi, selain ada Syera, kita ada bintang tamu kedua kita, pemirsa ya, keren Oke. banget. Ini kayaknya seorang desainer baju yang kamu pakai nggak, Budi? Aduh, kayaknya ya. Tapi aku dari tadi tuh ngelirik Syera ini. Ini kayaknya baju aku nggak asing lah ini. Pernah kayaknya digunakan oleh salah satu queen. Bener gak sih? bener, Bener bener. kan? Kayak, makanya aku tadi ini kayak ada biji-biji kopinya ini. Ya, ini Jangan-jangan asli desainer kopi. baju kita sama ini. Kayaknya Ya kan? sama sih Kayaknya ya, sama ya. iya. Langsung aja ya kita sambut lah ini ya. Untuk bintang tamu kita yang kedua. Ini dia Kak Dava Pratama. Waduh. Hai. Apa kabar Kak? Sehat. Aduh silakan. Boleh silakan langsung duduk sebelah sini kakak. Boleh terserah sih yang mana ya, yang mana yang enak gitu. Hai Kak Dava. Aduh, aku kalau ngelihat hari ini ya baju-baju kalian gitu ya, kayaknya kayak gimana ya, speechless gitu ya. Bagus banget kan Keren Gina? banget gitu ya, apalagi Kak Dava. Kak Dava gimana kabar Ya, hari ini? Alhamdulillah sehat, saya senang banget kita ketemu lagi ya, senang banget hari ini. Suasananya hai sayang, cantik banget. Ini kayaknya bajunya saya tahu deh, gini. Aku juga tahu. Ini kasih desainer Iya, ya. kayak kakak ada desainernya. Ya, bener. Sama dong kalau kita, saya juga dari Kak Dava. Masing-masing punya sejarah ini nanti. Nanti kita ceritain Nanti kita sejarahnya cerita. Nah, masing-masing. tapi kalau melihat seorang desainer itu kan pasti punya karakternya masing-masing dalam setiap pembuatan baju gitu. Nah, kalau Kak Dava sendiri ini baju yang dikenakan ini apa nih temanya Ya, ini? temanya kalau orang biasa mungkin nyeleneh banget ya Nyeleneh bajunya ya gitu ya, ibaratnya apaan sih ya, tapi kita ini sebagai desainer itu harus menciptakan sesuatu yang beda pastinya gitu. Kalau menciptakan sesuatu yang ya orang biasa pakai itu kayaknya banyak umum ya. Nah, tugas desainer itu menciptakan sesuatu yang beda, kalau bisa dibilang itu high fashion. Jadi kita udah masuk ke high fashion kultur. Jadi sekarang itu mendunia itu lagi trending dengan high fashion, dan salah satunya brandnya saya Display Fashion seperti itu. Oke. Kak Dava biar lebih rileks lagi, Kak Dava kita akan disajikan kopi yang Oh, paling enak nih waduh, ya saya kan. paling suka Racikan kopi ini. dari barista Nah, kita. kebetulan Minum kopi, baju kan? dari biji kopi ya. Oh iya. Oke. Bang Chen kopinya nggak ngambil dari sini kan tadi? Oke. Ya, thank you Mas. Thank you, Hai Bang Chan. juga. Thank you Bang Chan ya. Boleh Ya, langsung boleh ya, nikmati boleh lagi, ya. Bareng-bareng lagi kita nikmati ya. Ayo. Pemirsa yang lagi di rumah, balik lagi ya. Silakan ambil cemilannya, minumannya, sembari nonton kita di sini ya. Wah, sedep ya, Waduh, seger makin. Seger. Makin apa ya, makin santai, makin enak gitu untuk menyaksikan kopi pagi. Oke, Kak Dava, Ya. ini kalau aku lihat ya bajunya Syera, ini baju yang dipakai Ariska Putri Pertiwi nggak sih? Iya, Miss benar. Grand ya? Bener, Miss Gina. Grand. Iya, Iya. benar. Ini pertama sekali tahun, kalau tidak salah 2015 ya. Yes. Itu saya menciptakan satu baju yang memang benar-benar belum pernah ada di dunia. Dan ini kebetulan 2015 kita pertama orang dunia yang menciptakan baju dari biji Biji kopi. kopi. Itu bisa searching di YouTube tuh, masih baju kita. Wah, keren Masih ada baju kita, belum ada yang lain. banget. Nah, itu awalnya Apa? Syera boleh berdiri dulu nggak sih? awalnya karena saya juga penikmat kopi ya. Heeh. Nah, itu Jadi dia. memang benar-benar cantik banget ya. Benar. Boleh ke depan Syera? Oh, boleh. Iya. Dikasih lihat dulu ya. Waduh. Syera ini pakai baju apa aja cocok banget ya. Tetap cantik. Nah, dan dulu konon katanya ini waktu pas dipakai Ariska gitu ya Kak Iya, ya? benar. Ini Ariska biji Putri kopinya Pertiwi. itu harum kemana-mana, benar nggak Waduh, sih? itu sekian meter tuh masih Iya, karena terasa kan viral ya. juga ini bener, gitu. Bener banget, Oke. bener banget. Keren. Ini banyak yang mau banget tapi saya nggak kasih karena banyak banget rate yang tinggi ngasih harga. Saya nggak jual karena ini kenangannya cukup banyak. kenangannya. Iya. Oke. Wah, keren banget Terima nih. kasih, Syera. Terima kasih Syera. Oke. Oke, nah. Secara nggak Jadi langsung ngomongin juga, tentang desainer gini ya, Kak Dava ini.
dari tadi kan sudah disampaikan bahwasan awal karir itu di tahun 2015. 2015. Itu mendesain salah satu baju di salah satu ajang beauty pageant. Benar, begitu? beauty pageant. Oke, nah. Yes. Itu dipercaya ya dengan satu retail kosmetik yang punya nama brand punya juga nama di brand, Indonesia itu dipercaya. Dan salah satunya saya memegang yaitu Ariska Putih Pertiwi yang Miss Grand Internasional. Oke, sebelum ke dunia fashion designer gitu nah. Awal mulanya ini Kak Dava ini boleh tahu nggak sih kita pekerjaannya apa kayak Basic gitu? ya sama seperti yang teman-teman lain, saya hanya bekerja sebagai seorang retail di perusahaan retail fashion. Oke. Ya mungkin di situ rezeki awalnya. Ya, ya saya bisa lebih terjun, lebih tahu, lebih paham dengan dunia fashion. Seperti itu. Wah, luar biasa. Makanya dari situ pihak mereka langsung melirik dari Kak Dava benar, ya benar, untuk benar. salah satu yang memfasilitasi Ya, para yang putri-putri. awalnya saya membawa brandnya orang dan sekarang membawa brandnya sendiri. Yang namanya Keren ya. display Display fashion. fashion. Oke. Kalau aku lihat sih unik banget sih baju-baju Kak Dava gitu ya. Boleh kasih tahu nggak konsep karakter dari desain fashion Kak Dava ini seperti apa? Ya kalau dibilang konsep banyak ya kayak Budi pakai itu konsepnya waktu kemarin itu memang lagi musim ikan cupang. Oh. Ya, tuh saya terinspirasi tuh ya dengan ikan cupang. Jadi bisa berenang ini. Bener. Jadi seorang desainer itu harus punya intelijensi hayalan. Dia pingin buat apa? Nah kebetulan saya kan bertema kultur. Kultur itu kan sesuatu yang identik kembali ke masa lalu, terus yang bisa dikenang, yang punya karakteristik. Nah saya ambil itu kultur dan high fashionnya di mana? Saya ambil yang memang udah fashionnya udah tertinggi, yang tidak ada lagi di atas itu. Jadi rancangan itu memang sudah rancangan high, udah tertinggi. Jadi udah ya seperti saya bilang tadi nyeleneh ya gitu. Gak semua orang bisa pakai ya gitu. Tidak semua orang bisa pakai Bener. tapi tetap memiliki karakter. Karakter. Dan pasti ada peminatnya masing-masing. Pasti. Nah, kan nggak mungkin ini dibawa ke pasar, ke Bener. mall kan nggak mungkin. Bener. Pasti ada event-event tertentu kan kayak gitu. Nah untuk pasarnya sendiri nih Kak Dava, Nah, biasanya di mana? Ya, pasarnya itu alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 8 atau 9 tahun. Sabang sampai Merauke alhamdulillah sudah tersebar. Tersebar, rancangan ya? saya. Gitu. Dari Sabang sampai Merauke semua peminat ada. Gitu. Wah, Dan keren itu banget. setiap bulannya itu saya bisa merancang sampai 100 200 baju Setiap bulan? Yes, dan limited edition semuanya. Setiap bulan Kak? Setiap bulannya. Serius? Setiap bulannya. Wah, Karena kenapa? Saya total lebih kurang ya sekitar Yes. perjalanan saya 8 tahun itu sekitar 7.000 lebih karya yang sudah saya produksi dan itu limited edition. Tidak ada kembar, tidak ada sama. Jadi saya merancang itu memang limited edition. Seperti baju kopi hanya saya, baju cupang cuman saya, baju yang saya pakai cuman saya dan itu hanya satu. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya baju-bajunya Kak Dava ini cocoknya perginya ke Met Gala nih ya. Iya benar. Red carpet Entertain ya, banget. red Carpet, carpet. gitu. Entertain banget kan Gina ya? Keren banget ya. Iya. Ini bisa langsung bisa nyanyi langsung gitu ya. Langsung bisa nyanyi. Kak Dava pernah nggak desain baju yang biasa? Ya biasa pernah. Awalnya memang saya itu mencoba untuk ranah biasa ya, tapi memang saya tengok memang seorang desainer itu nggak ada tantangan banget ya untuk baju biasa. Pernah saya buat tapi no ya, mereka nggak melirik saya gitu. Mungkin saya udah menimbulkan satu karakteristik yang memang rata-rata banyak konsumen saya yang melihat orang memakai baju, oh ini pasti baju display fashion, pasti Kak Dava nih yang merancang. Jadi saya udah dikenal, karakteristiknya sudah dapet. Jadi kalau saya merancang baju biasa dari segi ini saya juga nggak dapat feel-nya. Jadi saya lebih feel dengan baju-baju high fashion. Oke. Tapi kalau dibilang ini ya Kak Dava ya, untuk konsisten di culture high fashion ini, itu berapa lama sih akhirnya Kak Dava ini mantap bahwasannya iya saya Konsepnya gini konsepnya gitu ya. memang high fashion gitu. Oke, kalau saya berpikir di 4 tahun ke belakang ya, itu saya tuh mulai dari karena membawa Mister ya, kayak Mister Ilhan Internasional, ya Mister Model Internasional itu juga dari saya desainnya. Nah, saya rasa saya akan terus selama fashion dunia masih menciptakan sesuatu yang nyeleneh, high fashion, pasti saya display fashion pasti tetap akan berkarya. Oke, Gitu, seperti tapi ada beban nggak sih buat Kak Dava sendiri walaupun dianggap nyeleneh kayak gitu nah? Justru dengan baju saya menciptakan baju biasa tuh bebannya terlalu beban. Tapi kalau saya menciptakan baju ini no, karena seorang desainer harus punya wawasannya itu lebih tinggi. Kalau disuruh biasa malah saya beban.
bingung ya. Oh, Saya bebannya mencipta- malah Iya, di baju biasa di baju ya. biasa. Tapi kalau kayak gini nggak ada beban. Gak ada Kayaknya beban, memang udah karena kita karakternya imajinasi banget. ya, Benar. berkarakter, bener karakter. Oke, Kak Dava ini pemirsa yang ada di rumah Ya. juga sudah sangat penasaran. Ada nggak sih baju-baju yang dibawa lagi kemari? Oh iya ada. Ada? Saya ada satu bawa lagi yang ini juga high fashion banget. Iya. Ya ini temanya itu sebenarnya memang cupang juga, tapi lebih ke black man kaisar black ini. gitu ya. Nah ini saya akan tunjukkan baju saya. Nah. Oke. Nah, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Anda Ya. ya. Aduh. Nah, Ini chef temanya Sienna apa tadi? apa Masih di cupang situ juga aja? ya Kak Iya Dava ya? cupang sih ya, Iya. cupang. Cuman saya ini minumnya dia raja pangeran cupangnya, Oh, tapi ini black pangeran ya. cupangnya. Jadi karena kalau memang saya ini cupang panjang. apa? Ini kayak ini masih seminya ya. Iya, masih saya berenangnya di remaja mana ya. nih kira-kira Masih cupang remajanya. Ini udah yang memang pangerannya kaisarnya. Aduh, kaisarnya. Tuh, itu temanya seperti itu sih. Keren ya. Keren Kultur. banget ya. Oke. Gina nggak mau kenalan, Gina? Yes. Halo, hai. Kita kenalan dulu ya. Iya, namanya siapa Aku udah ini? kenalan sih di backstage. Oh, di backstage udah Iya. gercep Aksa ya? Kan, Aksa kan. Aksa, Gercep. oke. Gimana Aksa? Udah berapa lama ini bawain baju dari Kak Dava? Kita kasih mic dulu ya supaya kedengaran suaranya. Pinjem ya Bang Bewo. Oke. Aksa, Oke. ini Oke, sudah. boleh langsung dijawab pertanyaannya. Silakan, Aksa. Udah berapa lama sih kamu bawain baju-bajunya Kak Dava? Sekitar 5 tahun lah dari 2018. Luar biasa. 5 tahun. 5 tahun ya. Ada Keren. kesulitan nggak sih? Karena kan biasanya kita kan kalau fashion runway kan bawain baju-baju yang standar gitu ya. Kalau Atsa sendiri bawain baju Kak Dava gimana? Ya nggak ada masalah sih. Nggak ada. Sampai saat ini belum ada masalah, nggak ada problem. Yang penting cocok cuannya Yang gitu ya. Bisa aja ya Budi ya. Karena seorang model tuh harus profesional. Iya, Iya, kan, benar-benar. profesional. Ya kan? Makanya saya nggak bisa di model. Saya banyak nggak enaknya. Atsa ada berapa baju sih yang udah Iya. sejauh ini yang sudah kamu pakai dari baju Kak Dava? Sekitar berapa Ada banyak? 20 baju lebih ada. 20 baju lebih? Iya. Masih ingat nggak baju yang paling sulit untuk diperkenalkan atau dibawa gitu yang mana? Atau ini paling susah? Atau gimana? Yang memang harus gimana gitu? Ada sih satu kemarin untuk kebutuhan photoshoot. Itu memang benar-benar susah cari angelnya karena ya perintilannya ini lebih banyak, Oh, jadi ribet. Jadi untuk cari angelnya susah. Oke. Tapi tetap happy ya. Tetap Yes. happy. Tetap Yes, happy. yes. Oke, keren. Kak Dava, aku mau nanya Kak Dava nih. Kak Dava, ini kan memang unik banget ya. Iya. Tapi kakak gimana sih caranya madu badanin Iya. gitu ya antara dasar sama yang bagian aksesorisnya gitu ya. Gimana caranya? Mungkin biar tahu nih desainer-desainer Iya lain. sebenarnya kalau untuk menjadi fashion designer sepertinya feeling ya. Feeling. Jadi kita itu punya tema dulu, kita tahu dan itu tuh saya buat baju itu saya pikirkan dulu, saya pingin untuk apa, tema apa dan acara apa baru itu bisa tercipta. Dan untuk desain-desain ini itu memang kita pakai feeling sih. Oke, Semua oke. pakai feeling. Desainer harus punya feeling yang kuat dalam dunia fashion. Benar, Baik. benar. Oke, kalau gitu terima Terima kasih kasih Aksa. buat Aksa, Thank sukses you. terus karirnya ya. Yes. Oke. Padahal sebenarnya Budi pengen pakai ini kan? Apa? Iya Budi sih, kamu pengen sambil pakai ini nyanyi. Aku tahu, Budi sebenarnya mau pakai baju yang hitam di awal tuh. Tapi nggak sini saya boleh ini jadi bisa banyak gerakan jadinya kalau pakai ini. Oke, Gina, kalau Ya. ngomongin Kak Dava ini ya, Kak Dava ini kan selain daripada terkenal dengan culture high fashionnya, juga ada salah satu yang sangat melekat di diri Kak Dava ini. Apa tuh? Ngelihat nggak sih dari tadi ada tusuk kondenya di sini? Oh, benar.
Ini memang punya ciri khas seperti ini atau gimana ini Kak? Iya benar, itu memang pertanyaannya bagus banget ya, karena kebetulan ini ciri khas sebenarnya. Jadi kalau misalnya mereka gitu, desainer mana ya, itu tuh ya rambut panjang yang ada konde gitu. Nah itu pasti Dava ya gitu. Nah seperti itu. Nah karena kebetulan juga nih, saya keturunan juga Jepang gitu. Ibu saya Jepang. Jadi mungkin darah, kalau dilihat seni saya, kultur saya itu lebih ke Asian look juga ada ya. Nah itu dari darah dari ibu gitu, dari ibu seperti itu. Tuh ya Gina ya, jadi tusuk konde itu karena ada keturunan dari Jepang Yes. yang Ada tetap ciri dibawa. khasnya ya. Kayak Jadi gitu. tahu ini nih Kak Dava nih. Tapi sebenarnya kalau lihat look dari karyanya aja udah tahu ini pasti karya Kak Dava gitu ya. Ya. Oke Kak Dava, sejauh ini kalau kita lihat ya desainer-desainer lain yang juga culture high fashion juga ada nggak sih Kak? Kalau di Indonesia itu hanya beberapa. Ya itu sudah kita survei dan kebetulan banyak pageant-pageant, ya saya juga banyak teman-teman pageant, itu mengatakan salah satunya display fashion, dan itu nggak banyak. Karena Indonesia ini bisa dibilang kan kalau untuk fashion bukan seperti luar ya. Apalagi kita, kota kita ya, Medan itu bukan sama sekali kota fashion. Nah jadi saya satu-satunya orang pertama di kota Medan. Dan sampai saat ini yang berani menciptakan karya yang high fashion culture gitu. Keren banget, yes. Aku juga penasaran nih awal mulanya dulu kan, pasti ada beberapa apa ya kesulitan kan, karena ini sesuatu yang nggak biasa bajunya gitu ya. Gimana sih cara Kak Dava dulu pertama kali memperkenalkan karya-karya kakak gitu? Nah kebetulan saya laki banget ya, ibaratnya keberuntungan banget. Yes. Kalau orang bilang dari nol ya, menjajah itu susah banget mendapatkan karir. Nah kebetulan saya dipercaya dengan salah satu brand kosmetik yang punya nama di Indonesia, dan dalam waktu 1 bulan saya sudah menjadi desainer fashion dalam tempo 1 bulan. 1 bulan Satu aja? bulan saja. Dan saya nggak ada basic loh. laki Saya nggak ada banget. basic untuk Fashion? belajar. No, Oh. saya S1 ekonomi. Jauh ya, jauh banget ya. Saya S1 ekonomi, saya berkarir di dunia fashion. Nah itu saya bilang keberuntungan banget. Dan ini semua adalah autodidak. Otodidak, otodidak. Waduh, dan insting. Yes. Feeling. Iya, yes. Feeling. Feeling kali. Kesempatan datang, makanya kata orang itu, saya juga ini untuk teman-teman, kesempatan jangan pernah ini ya dibuang, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, nah, Gitu. tapi kalau kita ngelihat perjalanan karir dari Kak Dava ini kan memang apa ya, mengagumkan karya-karyanya kayak gitu kan. Kemudian kalau kita bisa lihat gitu karena ada orang mungkin yang lagi hype-hype-nya aja ini kan gitu dia terkenal. Tapi kan kalau Kak Dava ini bisa konsisten kayaknya. Itu gimana sih cara menjaganya gitu? Hanya satu, jangan sombong. Waduh. Nggak boleh sombong gitu, karena gimana ya, semua tingkatan memang harus kita jalani seperti tangga. Begitu kita di atas ya tetap aja kita merasa di bawah. Jadi dengan begitu mau kita itu dimanapun, kapanpun, semua orang pasti menghargai kita. Jadi konsisten itu adalah modal Kunci ya. utama, kunci ya. Kita tuh konsisten dengan awal kita siapa, tidak sombong. Makanya boleh ditanya desainer paling ramah tuh ya saya di Kak Kota Medan Dava. ya. Masya gitu. Allah, amin. Pastinya. Amin, Masya Allah, luar biasa ya. Mahal nggak sih baju-baju Kak Dava? Waduh, nah ini dia, bener banget tuh, banyak orang nggak nyangka ya gitu. Masa sih Kak Dava gitu jual bajunya gila banget tapi harganya murah banget, dan memang satu-satunya orang yang paling murah jual dengan high fashion ya saya, cuman saya. Karena kenapa? Saya sebenarnya untuk sumbangsi juga untuk teman-teman. Banyak teman-teman entertain kita yang nggak semuanya mereka punya charge itu di panggung itu besar. Ya. Tapi mereka mau menunjukkan eksistensi mereka sebagai entertain. Nah, salah satunya itu kan fashion. Fashion itu kan kalau misalnya mereka nggak mampu untuk memiliki itu, kan kayaknya karir mereka mendok ya, kata orang Jawa mendok gitu ya. Nah, dengan saya muncul, saya berpikir, oke, saya juga membantu. Jadi sesuai dengan rate mereka gitu. Jadi nggak mahal. Baik banget, Iya, Kak Dava. hitung-hitung bersedekah ya. Berarti next kita berdua bisa dong di Harus WO. ya, harus ya, harus Berarti ya. kami udah punya jalan lah ini ya Iya. Kak ya. Kalau misalnya lagi ada apa-apa ini Kak Dava, Benar, kami benar. butuh baju yang seperti Supaya ini. kopi pagi beda gitu. Tiap Iya, pagi kita tiap pakai baju pagi. Kak Dava gitu ya. Nah, oke pemirsa, luar biasa, sangat menarik pembahasan kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi bersama dengan Syaira dan juga Kak Dava ya. Pemirsa, kita kita akan break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Kopi Pagi. Pagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi.
Pagi-pagi pasti happy. Oke. Gina gimana? Waduh, Hari ini enak banget ya. luar biasa ya, banyak inspirasi dari kedua bintang tamu kita hari ini ya. Yang satu juga punya banyak prestasi, ya ada Sheira, Kak Dava juga luar biasa dengan bidangnya masing-masing ya ternyata ya. Oke, kalau tadi kita sudah banyak ya bicara dari Kak Dava gitu ya. Saya mau ke Sheira lagi lah ini. Sheira, kalau dilihat tadi kan Sheira udah cerita panjang nih ya. Iya. Awal sampai dengan akhir dan bisa meraih berbagai prestasi sampai di ajang internasional gitu ya, Sheira. Dan Sheira tadi sampaikan juga bahwasannya mama itu selalu support kan kayak Betul. selalu support gitu. Dari Sheira-nya sendiri memang ingin ngikutin mamanya gitu kan atau karena memang satu tipe nih dengan mama kan begitu dah. Karena satu tipe dengan mama. Oh, gitu. Dan itu semua itu keinginan aku. Cuman Oh. mamanya selalu support. Dan kalau aku nggak usaha, mama nggak mau gitu. Pokoknya harus punya Pokoknya kegiatan terus gitu bekerja ya. sama, saling menguntungkan. Punya nggak sih kayak cerita kayak bingung ini mau ngelakuin apa gitu? Ma, apalagi yang bisa kita lakuin kayak gitu? Sejauh ini enggak sih. Gitu ya? Cuman Sheira punya Sheira Kreatif sendiri, Sheira Creative Foundation, gedung sendiri yang dimana Sheira udah buka dari bulan 1 2023 ini. Itu ada sekolah musik, sekolah modeling, dan juga public speaking, dan lain-lain. Serius? Intinya sekolah panggung seni. Apa namanya? Oke, sekolah Sheira? panggung Sheira Creative Production. Creative Production. Oke, keren ya. Lo masih muda loh, Masih tapi udah punya, Tapi udah punya sendiri. production house sendiri ternyata ya. Dan itu yang ngejar siapa? Yang ngajar siapa? Yang ngajar tentunya bekerja sama juga sama guru-guru yang lebih profesional. Tapi kita bekerja sama gitu, Dan manage. Sheira terjun langsung juga Iya. untuk ngajarin sebagai teman-teman Sebagai yang baru asisten gitu. sih dulu. Oke, keren, sukses terus ya. Oke, Wah. apapun itu yang bisa membuat kita semakin berprestasi itu harus tetap dipertahankan kan Bener kayak gitu. banget. Kalau gitu aku juga mau tanya sama Kak Dava nih. Kak Iya, Dava, apa tuh? boleh kasih tipsnya nggak sih sama teman-teman para desainer pemula yang juga pengen menjadi desainer bahkan bisa dikenal gitu ya seperti Kak Dava? Ya, pertanyaannya itu bagus banget karena saya pernah ditanya banyak banget dan saya sering mengadakan seminar, diundang seminar untuk bagaimana trik and tips ya untuk memulai karir khususnya di dunia fashion. Mungkin Sheira berminat ya kali ya. Iya. Nah, kalau kayak Sheira itu gampang sekali karena Sheira sudah punya brand. Ya, branding cell-nya sudah ada ya, dia sudah punya nama dan dia tinggal hanya menciptakan satu karya. Dan karya itu satu sayang, itu jangan pernah ada satu orang pun yang buat, jadi hanya kita yang buat pertama kali. Nah, karena kita sekarang itu digital banget, itu gampang banget untuk promo ya, untuk branding sel kita itu gampang sekali. Jadi kalau kita misalnya berminat untuk masuk menjadi seorang desainer, buat satu karya, lalu sebarkan di media sosial. Nah, dari situlah nanti semua itu akan berjalan sebagaimana ininya gitu loh. Seperti itu. Harus ada karya unik juga ya? Harus gitu. Kalau hanya kita membuat sesuatu yang biasa seperti tadi kita bicarakan, saya nggak bisa buat baju yang biasa. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau jadi desainer, kita harus buat sesuatu yang unik dulu, sesuatu yang memang bagus untuk kita perlihatkan tapi belum pernah ada mereka lihat. Dan saya sangat setuju sekali gini apa yang disampaikan oleh Kak Dava ini karena gini, ketika orang pakai baju kita, orang udah langsung tahu ini pasti bajunya Dava Ya, gitu itu ya. dia. Serupa kayak kita ngelihat penyanyi gitu kan. Bener. Kita nggak usah lihat orangnya tapi Bener. denger suaranya Suaranya. aja kita udah tahu ini pasti si Anu begitu ya kan. Iya benar, itu dia. BTW, Kak Dava bajunya udah dipakai sama siapa aja sih Kak? Waduh, banyak banget. Saya yang paling bangga itu Putri Indonesia sudah pakai ya. Putri pokoknya ajang pageant itu rata-rata mau itu wanita dan pria itu pakai punya saya. Terus juga seperti saya bilang hampir seluruh Indonesia entertainnya itu memakai saya punya rancangan gitu. Untuk loh. ide sendiri gitu untuk Iya. menciptakan suatu baju gitu. Bener. Kenapa biasanya terinspirasi dari mana gitu? Terinspirasi dari kalau kata orang kiblat ya, saya kiblat pasti Eropa dan Asia. Nah jadi hanya itu aja. Kayak kemarin, kayak ini sebenarnya kiblatnya ini Asia ya. Oh itu Asia. Ini Asia. Kenapa saya berbayang kalau saya menjadi di Thailand? Saya masuk ke era tahun sebelum Masehi Thailand. Nah itu pasti kerajaannya pakai seperti ini. Jadi imajinasi kita itu harus berjalan. Kalau Eropa seperti yang tadi saya tayangkan yang ya black hitam tadi itu Eropa. Jadi saya gala dinner, saya datang, artis datang gitu dengan memakai baju yang super warna itu dia. Jadi terinspirasi dari situ. Oke.
keren ya. Tentunya pemirsa yang ada di rumah juga sudah sangat penasaran mungkin kegiatan dan hasil-hasil karya Kak Dava yang lainnya. Yes. Sama-sama kita saksikan pada cuplikan berikut ini pemirsa. Oke. Ini temanya apa ini Kak Dava? Ini rancangan terbaru banget, Oh. tadi malam baru selesai ini ya. Semalam baru selesai. Ya ini udah sold out, barusan tadi setengah jam yang lalu sold out. Sold out Yes, langsung. terjual. Waduh, Nah ini juga tadi malam selesainya. Ini saya terinspirasi Thailand ya ini. Oke, ini Thailand. Ini Thailand. Memang ini ya, rumbai-rumbai itu Yes, tetap harus rumbai-rumbai. ada begitu Bener. ya. Nah ini terinspirasi dari Korea. Ya saya ini dari Korea punya. Jadi saya ambil ASEAN, masih ASEAN. Nah ini Lovebird. Oke. Itu ada lampunya itu. Ada Itu- lampu-lampunya Iya gitu? ada lampu-lampunya. Oke, Di dalamnya itu ada lampu. Tuh, dalamnya ada lampu. Oke, nah ini apa Nah ini Kak, juga udah temanya? sold out. Ini terinspirasi dari Jepang ya. Oke, ini dari ASEAN, Jepang. masih ASEAN look juga Mm-mm. karakternya. Nah ini rencananya akan dipakai nanti untuk pemotretan Mr. Teen 2023 untuk semua. Oke, langsung. Yang sudah ke nasional, iya benar. Keren-keren. Gitu. Ini apa ini Kak? Nah ini dia cupang, red cupang merah? bener. Ini yang jahatnya cupang Iya, gitu ya. bener ya, yang jahatnya. Yes, yes, yes. Nah Ini ini apa ini, etnik Kak? ya, ini etnik songket Palembang. Ini songket Palembang. Iya, Tapi songket tetap jadi Palembang. keren ya. Yes. Oke. Nah ini ada kaca itu bawahnya itu kaca ya. Itu ininya kaca. Bawahnya. Iya, bawahnya itu ada Nggak takut, kepingan Kak? kaca. Enggak, itu sudah dilapis, sudah, Sudah aman, dilapis ya? aman itu Oke. kaca. Terus, oke ini masih cupang jahat tadi Iya, ya. masih suka jahat ya, red ya. Yang jahat punya ya. Oke, lagi. Nah, ini juga etnik. Nah, ini salah satu model saya itu sudah berkarir 5 film ya. Waduh, itu gila Waduh. banget ya. Nah, itu brandingnya bagus banget. Jadi saya itu menciptakan satu model-model gitu ya bisa untuk berkarir gitu dunia entertain. Oke, Ini etnik ya. keren ya. Itu Thailand. Wah, ini Ini juga. apa ini, Kak? Ini keren banget. Ini nuansanya kerajaan Chinese. Nah, jadi itu kayak ada ininya ya di bagian bahunya itu tinggi. Oke. Iya, kayak kalau kita itu Chinese ya. Kayak Kerajaan Chinese. tingkat gitu ya. Benar, kayak tingkat ya. Kayak kita nengok gedung-gedung kerajaan China seperti benar, itu ya. Ini sama ya. Oke. Itu banyak banget, hampir Ini udah sold out juga? Sudah sold out, sudah sold out. Nah, ini yang saya pakai. Oh, iya, ini. Yang saya pakai. Yang saya pakai Keren, ini. keren. Aduh. Modelnya kebetulan saya juga loh itu. Oke. Sampai melongo kita ya. Aku sampai lihatnya ya. melongo gitu ya. Melongo gitu ya. Keren banget. Kadang mah kalau butuh Betul. Pasti, nanti saya panggil ya. Mau Saya juga ya iya, ternyata ya. Nanti saya panggil ya. Oke, keren-keren banget nih karya-karya dari Kak Dava dan punya tema-tema tersendiri gitu ya. Dan ternyata sudah banyak dipakai sama beberapa orang yang keren-keren kayak Mr. Teen, kemudian Putri Mr. Indonesia Han, tadi ya. Kemudian dipakai juga untuk beberapa ajang beauty gitu ya, luar biasa. Nah, aku mau tanya sama Sheila dulu nih. Sheila boleh kasih tips nggak sama teman-teman di rumah gitu ya, ataupun semua pemirsa, gimana sih caranya untuk bisa membangkitkan percaya diri ataupun bisa meraih prestasi seperti Sheila, boleh? Oke, boleh. Tentunya itu yang paling utama itu untuk membangkitkan percaya diri, cari tahu dulu bakat yang ada di dalam diri kita, dikembangin, dan ya dilatih supaya menjadi habit. Dan dengan kita yang berbeda dengan yang lain, karena kita mempunyai talenta sendiri, jadi kita lebih percaya diri daripada yang lain. Gitu sih tips percaya diri dari Seira. Jadi kita harus kenali diri kita sendiri. Kenali dulu ya. diri sendiri dulu, Passionnya betul. gitu di mana? Iya. Oke. Untuk sampai dengan saat ini, Sheila ini masih punya coach nggak sih yang terus membimbing agar tetap Coach, lebih baik, iya lebih baik. kayaknya mama sendiri deh. Mamanya Pak, aduh. Mama memang selalu dukung ya. Iya, betul. Oh ya Kak, jadi kita itu Seira Creative Production tadi itu salah satunya di Sumatera Utara yang ada production house-nya, ada sekolah musik, sekolah modeling, dan juga ya itu ya semuanya lengkap. Kita satu-satunya di Sumatera Wah, Utara. keren banget, luar biasa ya. Tapi Tapi di satu Berbayar gedung. nggak sih? Berbayar, tapi kita ada advokasinya juga, yang dimana setiap minggu, sekali seminggu itu, Heeh. ada belajar musik gratis. Waduh, Semua bebas datang. Keren banget. udah berapa orang sih yang belajar di sana, Sheila? Kita kan baru start dari bulan 1 ya, Yes. 1 Heeh. 2022, Ya. udah lumayan sih Kak. Luar biasa Iya, ya. udah lumayan banyak, baru berjalan
berapa Sarah bulan jangan gitu. dikeluarin semua ya, biar pemirsa tetap penasaran ini. Ya kan? Baik pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu. Ini dia penampilan spesial dari RMI Band. Dan Ya terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Aduh, pokoknya kalau udah pagi-pagi gini ya Gina ya, enak banget ngedengerin cerita para orang-orang yang berprestasi kayak gitu. jadinya semangat gitu ya, Jadi sampai semangat. nanti malam gitu ya. Jadi besok gini, aku harus buat apa ya? Aku harus buat apa ya? Gitu. Yes, ini mudah-mudahan juga bisa membangkitkan semangat teman-teman semua ya. Dan termasuk saya juga semakin termotivasi nih membuat Yes. suatu karya gitu. Betul, harus ya. Oh, mau jadi desainer ya? Ada apa? Oh, atau mau jadi beauty pageant? Enggak, aku jadi ini aja lah, asistennya Kak Dava. Oke, Kak Dava buka kelas juga nggak? Kelas private untuk Ya. teman-teman desainer? Bener, saya udah 15 stage ya, ibaratnya batch udah 15, saya itu membuka, itu seperti Shera juga, tapi saya langsung sama tim yang ngajar untuk pageant. Jadi yang memang langsung untuk yang nasional dan internasional. Jadi itu public speaking-nya, ya basic catwalk-nya, foto model, bagaimana branding sell-nya. Jadi seperti bilang Shera, kita pageant itu diajarin semuanya dan bisa belajar menjual diri kita sendiri. Nah itu jadi saya membuka private, tapi saya bukan manajemen ataupun agensi. Oh, oke. Jadi Berarti private. nggak hanya ngajar desain ya, tapi juga semuanya diajarin Ya, ya, sampai benar. public speaking and ya semuanya Iya, gitu ya. branding sell-nya. Branding self Iya, ya. benar. Kalau misalnya Shera sendiri apa nih project yang atau bukan project ya, maksudnya ke depan pengen ngelakuin apa lagi sih gitu? Ke depan, Seira sendiri sih ya, di Seira Creative Production ini, kita rutin setiap berapa kali sebulan gitu, stage day namanya. Apa Jadi stage day 1, stage day 2, dan nanti di tanggal 20 ini ada stage day 3 di Manhattan, yang dimana murid-murid kita itu show, menunjukkan bakat mereka. Jadi mereka, apa yang mereka pelajari di Seira Creative Production itu ditunjukkan di depan umum. Berarti secara nggak langsung Shera juga membagikan ilmunya ya, supaya adik-adik, anak-anak yang lain juga sama seperti Shera gitu ya. Shera tuh ngasih wadah juga ya untuk teman-teman betul, Kak. semua ya. Oke, kalau Shera pengen apa lagi nih? Kan udah dapet internasional gitu ya. Ada lagi nggak yang pengen kamu raih gitu ya kira-kira? Kayaknya Seira fokus dulu buat pendidikan, Yes. masuk kuliah, dan fokus juga mengembangkan Seira Creative Production ini. Oh, I see. Oke, Keren ya. oke. Aduh. Kak Dava dong, Kak Dava, project Apa apa nih? nih ke depan? Project pengen yang dilakuin? minggu depan, Yes. insya Allah saya pemotretan itu kita ambil nuansa view pantai dan pertama orang Medan nih ya, yang pertama yang menciptakan atau foto yang pakai high culture itu dari saya dan itu kita modelnya Miss Teen 2023, Mister Teen 2023. Oh, Shera kan Miss Teen Universe Ya, ya. Miss Teen ya, benar. Ini Oke. Mr. Teen-nya ya. Gina, Seperti ini. tadi Yes. aku sempat ngobrol juga di belakang sama Kak Dava ini. Iya. Katanya Kak Dava ini pernah ini ya, mau show ke internasional ya, ke 5 Ya, negara kalau 5 nggak salah ya negara, Kak. Itu gimana benar. ceritanya itu Kak? Ya, jadi itu kejadian di 2021. Itu saya di-email langsung dari pihak EO-nya dan itu dipilih ada 2 dari Indonesia, Jakarta dan kita ya dari Sumatera Utara. Tapi kebetulan pada waktu itu pandemi. Awal pandemi itu ada 5 negara yang ngundang termasuk Dubai, Turki, Singapura, Malaysia ya, Thailand itu ngundang kita dan saya mempertanyakan kenapa mereka bisa melirik saya display fashion. Banyak Indonesia ya yang desainer Indonesia gitu ya. Tapi ya itu karakteristiknya hanya desainer display fashion yang punya karakter dan kita high fashion. Jadi kita diundang pas fashion yang trending saat ini ya memang high fashion yang seperti yang kita pakai ya, itu seperti itu. Nah cuman kita mungkin belum rezekinya display fashion pada saat itu awalnya pandemi di 2021. Oke, Gitu. jadi nggak Jadi bisa. saya membatalkan. Yes, mudah-mudahan nih ke depannya Ya, ya, Kak ya, Shera amin. juga bisa langsung, Kak Shera, Kak Dava ya, bisa. Bisa punya show di luar negeri Show gitu ya. ya. Harus kita tunggu loh, Sudah Kak. hampir terwujud Sudah kan, cuma hampir karena pandemik terwujud. tadi gitu ya. Benar. Yes. Tapi mungkin Tapi akan udah ada. pernah dipakai sama bule-bule loh Iya. baju saya di Bali ya. Itu saya terpilih
satu dari sekian banyak desainer dan itu mereka melakukan kumpulan dari fotografer itu diadakan di Bali. Mereka minta 4 rancangan spektakuler saya dan itu juga sudah saya ciptakan gitu. Yes, dan semua- juga banyak anak-anak generasi milenial juga yang pakai Ya, sampai ke luar negeri kan untuk benar, bawa baju benar, kakak benar. memperkenalkan ya ini dari Indonesia gitu ya. Dan Gina, Kak Dava ini juga punya ini loh, label ataupun nama lainnya. Apa tuh? Ini master designer ya. Yes, Support, Kak, master Gina. Itu gimana designer. pemberian siapa itu, Kak? Iya, pemberian dari Pemda Sumatera Utara ya pada waktu iya? itu, benar. Jadi saya ditelepon dari pihak Pemda, itu saya diundang karena mau menghadiri piagam penghargaan untuk para master di bidang seni. Termasuk fashion kan bidang seni ya, dan terpilih dan pada waktu itu saya bilang ini mabuk kali ya, ini kok saya. Karena pada waktu itu saya 2016, berarti masih berkiprah saya satu tahun ya, itu sudah dapat brand langsung master. Nah, ya kembali lagi seperti saya bilang, desain kita itu memang punya karakteristik gitu. Setiap karya itu terserah orang mau menilainya seperti apa, Iya. tapi yakinlah bahwa setiap karya itu punya penikmatnya masing-masing Benar. gitu Wah, ya. luar biasa banget. Udah bisa jadi motivator gak sih aku nih? Bisa banget. Oke, Kak Dava terakhir lah ini Ya. kira-kira pesan dan harapannya untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara dan juga untuk anak-anak muda di luar sana apa ini, Kak? Ya, kalau saya tadi seperti saya bilang, kalau memang punya sesuatu bakat ya untuk menjadi seorang fashion designer, munculkanlah, jangan hanya sekedar mimpi ya. Hanya gampang sekali gitu, buat sesuatu yang unik yang belum pernah ada orang yang buat. Buatlah, maka kamu akan menjadi seorang fashion designer. Dan untuk para entertain yang apa ya, pada saat ini udah banjir banget entertain, ya teruslah kalian berkarir dan saya akan selalu memberikan yang terbaik untuk para entertain di Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, untuk Syara sendiri apa kira-kira harapannya ke depannya untuk anak-anak muda di luar sana? Harapannya ke depan untuk yang seumuran dengan Sera ataupun generasi muda Indonesia. Jadi Sera selalu bawa moto ini kemana-mana sih. Bahkan Sera menerapkan ini di dalam diri Sera sendiri. Yaitu siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, kalau kamu percaya kamu pasti bisa. Wah, keren sekali. Terima kasih Syera, terima kasih Kak Dava sudah hadir di TVRI Sumatera Utara, bisa sharing banyak sekali hal dan juga inspirasi untuk teman-teman pemirsa semua. Ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua untuk selalu berkarya, sukses berkarya, mengharumkan nama bangsa. Benar Oke. sekali Gina. Dan kalau dilihat-lihat ya Gina ya, kita sebenarnya nggak mau pisah begitu ya Nggak Gina mau. ya. Cuman karena waktu yang memisahkan kita, jadi kita Yes. harus pamit untuk seluruh pemirsa. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin, Rabu dan Jumat pada pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yes, nah, tapi kita mau tahu sosial medianya dong ya. Satu lagi boleh ya, terakhir nih. Syera di mana sosial medianya? Social media, Yes, Instagram, Instagram. sebut username ini Kak. Boleh, Oke. ya. Jadi Instagramnya itu seira.hy. Syera dan Haye. Kalau Kak Dava? Ya, kalau saya, kalau teman-teman pingin tahu ya, Yes. perjalanan karir saya itu dari 2014 sampai sekarang itu sudah sekitar 7.000 lebih karya saya, itu di Instagram display.fashion. Itu udah langsung, itu foto saya tuh langsung keluar. Nice, thank you so much. Nah, pastinya banyak sekali bintang tamu yang sangat luar biasa yang terus hadir di Kopi Pagi ya. Tentunya tetap saksikan Kopi Pagi Senin, Rabu, dan juga Jumat yang pastinya bisa menemani Anda semua sambil beraktivitas. Kalau begitu saya Gina Febriona. Dan saya Muhammad Budi